Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Yunce buru-buru menggelengkan kepalanya. Tidak, itu hanya karena kakak perempuannya terlalu cantik. Mau tak mau aku, dengan sembarangan mengutarakan omong kosong, setiap saat. Mata wanita penggoda itu menyipit saat sudut bibirnya terangkat dan membentuk senyuman menawan yang mengandung sedikit ketidaknormalan. Saya mendengar bahwa Anda akan menjadi murid langsung Master Sekte. Benar-benar patut ditiru, ya. Ahaha, besar sekali, maksudku kakak perempuan sudah tahu. Itu hanya karena keberuntungan. Yunce memaksakan senyum tapi detak jantungnya sudah kacau. Dia hanya bisa terus mengutuk dalam hatinya, wanita ini benar-benar terlalu mematikan, apakah ini femme fatale yang legendaris? Pada saat ini, wanita itu terkikik manis saat dia tiba-tiba mulai berjalan perlahan ke arah Yunce. Dia sepertinya hanya mengambil 2 langkah, namun sosoknya kabur dan kemudian tiba-tiba muncul di depan Yunce. Tiba-tiba menjadi begitu dekat dengannya, Yunce tidak bereaksi sama sekali dan hanya berdiri di sana dengan linglung. Wajah di depan matanya cukup cantik untuk memikat segala sesuatu di bawah langit, terutama sepasang mata Phoenix berair yang berkilauan, mereka sangat mempesona. Dia tampaknya melemparkan dirinya ke dalam pelukannya, menyebabkan sensasi asmara menyebar ke seluruh tubuh Yunce. Yunce tidak bisa mengendalikan dirinya saat matanya menunduk, mengamati dari dekat. Dia menyadari bahwa pola es Phoenix di dadanya tidak hanya melengkung tetapi juga terisi hingga meledak. Puncak bundar kembar di bawah pakaian seputih salju itu sangat penuh dan tampak seperti 2 bola besar batu giok seputih salju. Mereka sangat besar sehingga mengejutkan, namun tampaknya tidak melorot sama sekali dan malah tetap sangat ketat. Mereka begitu dekat, Yunce juga bisa samar-samar mencium aroma dupa yang sangat harum dan mewah. Saat Yunce tetap tercengang, wanita penggoda itu perlahan mengangkat salah satu tangannya yang kecil dan putih mulus dan dengan lembut menusuk dada Yunce dengan jari-jarinya yang kurus, yang seperti rebung putih halus dan kukunya, yang seperti batu giok. Kalau begitu sebaiknya kau dengarkan Master Sekte, dia paling menyukai anak-anak yang penurut. Suara-suaranya yang mempesona meresap ke dalam tulang Yunce dan menyebabkan dia tiba-tiba merasakan semacam rasa sakit saat mati rasa yang hebat menyebar dari hatinya dan ke seluruh tubuhnya. Jari giok itu hanya menusuk dadanya dengan lembut, namun dia merasa seolah-olah darahnya tiba-tiba terangsang. Perasaan panas mengikuti darahnya yang mendidih dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Hilangnya kendali yang tiba-tiba ini menyebabkan Yunce menjadi ketakutan. Dalam sekejap, dia menahan keinginan untuk dengan keras melemparkan wanita di depannya ke tanah dan menghancurkannya puluhan kali sepuasnya. "Tuan, saya telah kembali." Suara gembira Mu Xiaolan bergema dari luar, menyebabkan Yunce segera terbangun dari kebingungannya. Mu Xiaolan tampak bersemangat saat dia melompat ke aula utama. Setelah melihat Yunce dan sosok wanita yang setengah tersembunyi berdiri sangat dekat dengannya, dia langsung bertanya, kakak senior atau senior mana yang berkunjung?" Tapi sebelum Mu Xiaolan benar-benar selesai mengatakan apa yang akan dia katakan, seluruh sosoknya tiba-tiba menegang dan berhenti di tempatnya. Pupilnya yang seperti es berkontraksi seolah tertusuk jarum. Mu Xiaolan berlutut dan membungkuk, kepalanya yang cantik jatuh ke tanah saat seluruh tubuhnya layu dan mulai bergetar. Sekte, Master Sekte. Yunce kebetulan baru saja berbalik saat ini. Jadi, ekspresi yang tidak bisa dijelaskan muncul di wajahnya saat dia melihat ke arah Mu Xiaolan dan bertanya, "Master Sekte apa? Apakah kamu sudah gila?" Lalu, suara Yunce tiba-tiba mati saat dia menjadi dingin dan tiba-tiba berbalik. Di hadapannya masih ada wanita penggoda dan tangannya yang masih menyentuh lembut dadanya. Namun, auranya telah berubah total. Daya tariknya yang mematikan telah hilang.
Itu telah benar-benar hilang dan sebagai gantinya, ada perasaan kekuatan yang sombong yang menyebabkan jiwa Yun Ce merasa seolah-olah telah terkubur oleh gunung setinggi puluhan ribu meter. Mata yang tadinya sedikit melengkung kini menjadi sipit dan lurus, menghadirkan keagungan yang menyebabkan orang lain tanpa sadar gemetar ketakutan. Tatapan menawan itu telah berubah menjadi tatapan sedingin es yang bisa membekukan jiwa seseorang, hanya dengan pandangan sekilas. Jari giok di dadanya tidak lagi mengalirkan aliran panas yang menyebabkan darahnya mendidih, melainkan rasa dingin yang sedingin es, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam gua es, seketika menyebabkan darahnya yang mendidih membeku dan dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya. Mulut Yun Ce terbuka lalu terbuka lagi. Matanya berkibar liar tetapi tidak ada sepatah kata pun yang keluar dari mulutnya, seolah ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya. Tekanan yang tak tertandingi dan menakutkan ini adalah salah satu yang baru saja dia alami secara pribadi hari ini. Itu tidak lain adalah tekanan yang unik pada Realm King. Jari itu perlahan menjauh dari dada Yun Ce saat sosok Mu Suanyin perlahan bergerak melewati tubuh Yun Ce yang diam dengan langkah bermartabat. Jangan lupa kata-kata yang disampaikan raja ini kepadamu. Suara ini sama sekali tidak memiliki kelembutan dan kegenitan seperti sebelumnya dan malah sedingin angin Arktik yang sangat dingin. Setiap kata dipenuhi dengan kekuatan dan keagungan. Aku mengucapkan selamat tinggal pada Master Sekte. Sosok bersalju itu sedikit kabur dan langsung berpindah ratusan meter. Mu Xiaolan masih gemetar dan tetap membungkuk sampai beberapa saat setelah ketua sekte pergi, sebelum dengan hati-hati bangkit dari tanah. Namun, warna wajah kecilnya tidak pernah kembali. Jelas sekali bahwa dia sangat ketakutan. Mu Xiaolan merintih ketakutan, untuk Master Sekte yang benar-benar ada di sini, itu membuatku takut setengah mati. Baru saja, aku hampir bersikap tidak hormat padanya. Yun Ce, apakah Master Sekte datang ke sini khusus untuk menemuimu? Sepanjang waktu Mu Xiaolan berbicara, Yun Ce, yang punggungnya menghadap ke arahnya, tetap diam seperti tiang kayu. Mu Xiaolan berjalan ke depan Yun Ce dalam 3 langkah kecil dan menemukan bahwa ekspresinya sangat panik dan teror. Yun Ce, apa yang salah? Cukup takut dengan penampilan Yun Ce saat ini, Mu Xiaolan dengan cepat melambaikan tangannya di depan wajahnya. Hei! Hai! Yun Ce perlahan mengangkat tangannya. Gerakannya kaku saat dia menggunakan tangannya untuk perlahan mengangkat dagunya dan menutup mulutnya yang terbuka lebar. Dengan sedikit retakan, mulutnya yang telah terbuka sekian lama, akhirnya tertutup, hanya saja mulutnya agak melenceng. Tangannya yang lain juga perlahan terangkat dan menekan sisi kiri wajahnya. Retakan lain terdengar di aula saat wajahnya kembali normal. Kamu tidak mungkin merasa takut oleh Master Sekte, kan? Mu Xiaolan bertanya dengan gugup. Yun Ce perlahan menghela napas dan kemudian dengan tenang bertanya, Master Sekte, siapa nama aslinya? Ini, Mu Xiaolan mendekat ke Yun Ce, lalu berkata dengan suara yang sangat pelan, nama asli Master Sekte adalah Mu Suanyin. Namun, bahkan jika Anda adalah murid langsung Master Sekte, Anda tidak boleh memanggilnya dengan nama aslinya. Itu sangat tidak sopan. Kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Yun Ce menatap Mu Xiaolan dengan kesal. Tapi kamu tidak pernah bertanya padaku. Mu Xiaolan dengan polosnya berkedip saat kebingungan muncul di matanya. Apa kamu baik-baik saja? Mu Xiaolan dengan takut-takut bertanya dengan khawatir. Dia belum pernah melihat Yun Ce dalam keadaan seperti itu. Hari ini di Danau Surgawi Netherfrost, dia bahkan berani berbicara kembali dengan Master Sekte, namun saat ini, dia tampaknya sangat ketakutan. Apakah aku terlihat baik-baik saja? Yun Ce menggunakan tangannya untuk menutupi wajahnya, hatinya kacau saat dia bergumam, fakta bahwa aku masih hidup saat ini, sungguh, sebuah keajaiban. Selesai berbicara,
Tubuhnya tiba-tiba bergoyang saat dia langsung jatuh ke arah Mu Xiaolan. Ah! Mu Xiaolan sedikit merintih saat dia tanpa sadar bergerak maju dan menopang Yunce. Namun akibatnya, dia merasa seluruh tubuhnya mati rasa seperti tersengat listrik. Setelah beberapa saat kaku, dia menjerit panjang. Ah! Ini karena kepala Yunce langsung jatuh ke dadanya dan menekannya. Mu Xiaolan buru-buru mundur saat wajah dan lehernya memerah. Kamu sengaja melakukan itu. Setelah itu, dia menginjak tanah dengan keras sebelum dengan bingung melarikan diri tanpa repot-repot melihat kembali ke arah Yunce. Yunce duduk di tanah untuk waktu yang lama dan diam-diam merenungkan keberadaannya. Wanita itu, Master Sekte, Raja Alam Song Salju. Apa sebenarnya? Bagaimana mereka berdua bisa menjadi orang yang sama, bagaimana? Tapi sekarang, ketika dia berbalik, wanita centil itu memang telah berubah menjadi Realm King, dan selama proses ini, jarinya tidak pernah lepas dari dadanya, sepenuhnya menghilangkan kemungkinan adanya saudara kembar. Memikirkan kembali suara dua orang itu, mereka memang terdengar sangat mirip, namun, yang satu berbicara dengan sangat halus dan lembut sementara yang lain berbicara dengan sangat bermartabat dan mengintimidasi. Suara yang satu meleleh hingga ke tulang, sementara suara yang lain begitu dingin hingga menyayat hati. Tidak peduli seberapa banyak orang memikirkannya, mustahil untuk mengasosiasikan keduanya pada satu orang. Tidak peduli seberapa banyak orang memikirkannya, tidak mungkin kedua suara itu milik satu orang. Kuncinya adalah, jika dia memang Realm King, yang membunuh segalanya dalam jarak ribuan meter saat marah, maka berdasarkan apa yang dia katakan padanya. Bagaimana dia masih hidup, dan bagaimana dia bisa menjadi murid langsungnya. Dan mengapa Realm King secara pribadi datang beberapa hari sebelumnya untuk memberinya dan Mu Xiaolan Frostdew yang asmara. Tunggu, hari itu dia datang untuk memberikan Amorous Frostdew, dia bilang dia datang untuk menemui seseorang. Mungkinkah orang yang ingin dia temui adalah Fok? Yunce menamparkan dahinya dengan telapak tangannya saat dia akhirnya menemukan semuanya. Hari itu, orang yang secara pribadi dilihat oleh Mu Xuanyin tidak lain adalah dirinya sendiri. Mungkin karena Mu Bingyun telah menyadari kelainan ekstrim pada tubuhnya saat itu. Jadi, dia telah sepenuhnya menumpahkan segalanya kepada Mu Xuanyin, Realm King. Jadi, pada saat itu, Realm King seharusnya sudah mengetahui segalanya dan samar-samar menebak bahwa tubuh Yunce mungkin berisi warisan dewa jahat kuno. Itu sebabnya dia secara pribadi datang menemuinya. Dan alasan Mu Xiaolan tidak tahu tentang apa yang terjadi hari itu adalah karena Mu Xuanyin telah mengisolasi ruang kultivasi tempat Mu Xiaolan berada. Dengan kekuatannya, itu cukup mudah baginya. Tuanku, masing-masing bahkan lebih menakutkan dari yang sebelumnya. Yunce diam-diam menghela nafas saat kenangan pertemuan pertamanya dengan Jasmine muncul di benaknya. Selama waktu itu, hampir semua yang dikatakan Jasmine kepadanya dipenuhi dengan cemoohan dan mengungkapkan kebenciannya padanya sambil juga mencaci makinya. Lagi pula, dengan puncak yang pernah dia alami, lupakan tentang dia yang tidak berguna saat itu, bahkan praktisi paling kuat di benua langit yang mendalam tidak lebih dari serangga kecil di matanya. Dia hanya melekatkan dirinya padanya dan menerimanya sebagai murid karena dia sendiri dipaksa oleh ketidakberdayaannya sendiri pada saat itu. Pada saat ini, ketika dia mengingat kenangan akan periode waktu yang memalukan sepertinya dia telah jatuh ke dalam mimpi indah. Jasmine, aku pasti akan bertemu denganmu lagi. 7 hari kemudian, Aula Suci Alam Es Phoenix. Aula Suci terletak di ujung utara Alam Es Phoenix dan merupakan tempat terdekat dengan Danau Surgawi Netherfrost dalam hal jarak. Itu juga merupakan tempat tinggal Master Sekte dan merupakan tempat paling suci di seluruh Alam Es Phoenix, jika bukan seluruh Alam Song Salju. Kecuali ada yang dipanggil, tidak ada yang berani mendekatinya.
Tapi hari ini adalah Majelis Besar Sekte Divine Ice Phoenix, sebuah pertemuan yang jarang terlihat sekali bahkan dalam 1000 tahun. Dan untuk acara besar seperti itu, yang menyatukan seluruh sekte, hanya ada satu alasan yang sangat sederhana, upacara pemuridan murid langsung Master Sekte. Saat itu masih pagi, tetapi halaman raksasa di depan istana sudah dipenuhi oleh puluhan juta murid, ketua istana, wakil ketua istana, diaken, dan lain-lain. Bahkan sebagian besar ketua aula telah datang. Namun, meskipun kerumunannya sangat banyak, namun suasananya sangat sunyi, cukup sunyi hingga terdengar suara jarum jatuh. Dengan kurang dari 1 jam tersisa untuk dimulainya Majelis Besar Sekte, Yunce akhirnya berangkat bersama Mu Bingyun dari Ice Phoenix Palace. Mu Xiaolan secara alami mengikuti di belakang mereka. Mereka terbang melewati wilayah kota Ice Phoenix, dalam garis lurus menuju utara. Saat mereka mendekati wilayah Aula Suci, sesosok tubuh juga terbang ke arah yang sama di belakang mereka. Melihat Yunce, sosok itu berhenti sesaat sebelum segera melaju dan tiba di hadapan mereka. Berpakaian lengkap berwarna putih, dia tampak menawan dan seluruh tubuhnya memancarkan aura anggun. Itu adalah Mu Hanyi, Tuan Istana Bingyun, kakak muda Xiaolan, dan kakak muda Yunce. Oh tidak, Mu Hanyi tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Mulai hari ini dan seterusnya, aku harus memanggilmu kakak senior Yunce. Mu Bingyun mengangguk. Mu Xiaolan membalas salamnya sementara Yunce tertawa dan berkata, kakak senior Hanyi terlalu baik. Saya lebih muda dari kakak senior Hanyi dan juga masuk sekte jauh kemudian, saya benar-benar tidak dapat menerima gelar senior. Mengapa kakak senior Hanyi sendirian hari ini? Sebelumnya, saya mendiskusikan beberapa hal sepele dengan saudara laki-laki saya melalui transmisi suara, sehingga tertunda. Mu Hanyi dengan santai menjelaskan, sebelum dengan tulus menambahkan, saya belum mengucapkan selamat kepada saudara muda Yunce karena telah menjadi murid langsung Master Sekte. Mengenai hal ini, saya cukup malu. Hari itu, setelah kalah dari saudara muda Yunce, keterkejutan yang kuterima terlalu besar dan aku tetap dalam keadaan lesu dan bingung selama berhari-hari yang tak terhitung jumlahnya. Hanya beberapa hari yang lalu saya menyadarinya. Kalau dipikir-pikir lagi, meskipun tingkat kultivasi adik Yunce masih rendah, berdasarkan bakat, hanya mampu menyelam ribuan kilometer di dalam danau surgawi, mungkin tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kamu tak tertandingi dan juga akan melakukannya, tidak akan pernah bisa ditandingi di masa depan. Itu adalah sesuatu yang Hanyi tidak pernah bisa berharap untuk bersaing dengannya. Kalah juga merupakan hal yang wajar. Hanya saja, saya harap Anda tidak terlalu menggelikan ketika saya mengatakan bahwa saya memberi Anda cacat 80% hari itu. Apa yang kakak senior Hanyi katakan? Yunce tersenyum lembut dan menjawab, di masa depan, saya masih harus mengandalkan bimbingan kakak senior Hanyi dalam sekte tersebut. Mu Hanyi tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal dan saat dia hendak pergi, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, oh, 15 hari lagi, itu akan menjadi ulang tahun 1000 tahun ayah kerajaan Hanyi. Karena saudara muda Yunce akan sering berada di sisi sekte guru mulai sekarang dan seterusnya, jika ada waktu luang, bisakah Anda memberitahu sekte guru tentang hal itu? Baiklah. Aku mengerti. Yunce mengangguk, saya akan mencari kesempatan yang cocok untuk memberitahu Master Sekte tentang hal ini. Dilihat dari penampilan Mu Hanyi, dia jelas tidak menyangka Realm King yang megah akan menghadiri perayaan ulang tahun 1000 tahun ayah kerajaannya. Dia hanya ingin menyampaikan pesan itu untuk menghormati. Hanyi harus pergi. Saya ingin melihat rahmat junior brother Yunce di Majelis Besar Sekte nanti. Mu Hanyi memberi hormat dan terbang menuju Aula Suci. Yunce, bersama 2 orang lainnya, juga mulai terbang menuju Aula Suci. Tiba-tiba, Mu Bingyun bertanya, Yunce,
bagaimana menurutmu tentang Hanyi sebagai pribadi? Yunce berbalik, berpikir sejenak dan menjawab, berdasarkan apa yang aku tahu, dia seharusnya memiliki obsesi yang sangat kuat untuk menjadi murid langsung dan dia seharusnya sangat percaya diri. Namun, seminggu yang lalu, dia hanya selangkah lagi dari kesuksesan dan alasan dia gagal adalah aku. Hanya dalam 7 hari, dia tidak hanya dengan tenang menerimanya, dia tidak menunjukkan rasa permusuhan saat menghadapiku dan bahkan mendekat sendiri untuk menyambut. Sejujurnya, jika itu aku pasti tidak akan mampu melakukannya. Benar, senior Hanyi benar-benar orang yang baik. Mu Xiaolan mengangguk. Mu Bingyun melirik Mu Xiaolan sebelum mengganti topik. Sebenarnya, 7 hari yang lalu di Nether Frost Heavenly Lake, pertarungan roh es antara Mu Hanyi dan Mu Feixue, pemenangnya seharusnya adalah Mu Feixue. Ah! Mulut Mu Xiaolan ternganga karena terkejut. Apakah itu berarti Master Sekte memanipulasi hasil secara diam-diam? Yunce bertanya dengan kaget. Dengan kekuatan Master Sekte, jika dia ingin memanipulasi hasil, dia tidak memerlukan usaha apapun. Terlebih lagi, dia bisa melakukannya tanpa terdeteksi. Itu memang benar. Mu Bingyun mengangguk, dalam hal bakat, Mu Feixue pasti sedikit mengalahkan Mu Hanyi. Namun, kepribadian Mu Hanyi, tanpa mempertimbangkan baik atau jahat, memang lebih baik menjadi murid langsung. Yunce tetap diam tapi tidak merasa kaget. Namun, di luar dugaan, karena pergantian peristiwa, kamu justru terpilih. Mu Bingyun menatap dengan tenang sebelum menghela nafas ringan, meskipun Master Sekte tahu bahwa fisikmu istimewa sejak awal, kamu tetaplah seseorang yang berasal dari alam bawah. Anda masih akan kembali dalam beberapa tahun, terlepas dari apakah Anda telah mencapai tujuan Anda atau belum. Karena kamu tidak berencana untuk tinggal di Snow Song Realm, tidak ada pemikiran untuk menjadikanmu murid langsung. Namun, ini mungkin takdir. Lebih jauh lagi, aku merasa bahwa perubahan rencananya untuk mengikuti pergantian peristiwa ini adalah yang paling penting bukan karena fisikmu tetapi karena keberanianmu dalam menghadapi para penguasa dan tetua istana dan bahkan dalam membantahnya. Itu, bukankah itu? Yunce bergumam, sebelum mengejek dirinya sendiri, bisa dibilang itu nyali, tapi tanpa kekuatan yang cukup untuk mendukungnya, tetaplah kebodohan yang tidak mengenal kematian. Master Sekte masih memarahiku 2 kali. Mu Bingyun menggelengkan kepalanya tapi dia tidak menjelaskan. Sepertinya aku tidak perlu mengingatkanmu tentang Mu Hanyi. Namun, mengenai Feixue, dia yang paling cocok untukmu. Paling cocok untuk saya. Maksudnya itu apa? Yunce tercengang. Kamu akan mengetahuinya dalam beberapa hari. Mu Bingyun mengungkapkan senyuman yang sangat tipis. Guru, setelah Yunce menjadi murid langsung Master Sekte, akankah sangat sulit untuk bertemu dengannya? Mu Xiaolan tiba-tiba bertanya dengan lembut. Mu Bingyun dengan lembut mengangguk, mulai hari ini dan seterusnya, Yunce akan tinggal di Aula Suci bersama Master Sekte. Akan sangat sulit untuk bertemu dengannya lagi. Oh, Mu Xiaolan berkata sebelum melihat ke bawah lagi. Kakak senior Xiaolan, mungkinkah kamu merindukanku? Yunce mencondongkan tubuh ke arahnya dan bertanya dengan cuek. Siapa yang akan merindukanmu? Mu Xiaolan dengan panik melangkah mundur dan menjawab dengan cemas, setelah kamu pergi, aku bisa menemani guru sendirian. Saya sangat gembira. Oh, Yunce menghela nafas dengan ekspresi kecewa, baiklah. Awalnya aku berencana untuk sering kembali ke Istana Es Phoenix untuk melihat-lihat, tetapi karena kamu sangat membenciku, sebaiknya aku tidak kembali tanpa diundang. Kamu kembali menemui Tuan adalah hal yang wajar, aku, lagi pula tidak bisa menghentikanmu. Suara Mu Xiaolan langsung melemah. Aula Suci Es Phoenix, pukul 10 pagi. Menyusul seruan panjang Frost Dragon yang sangat besar,
Snow Song Realm King turun dari langit dan duduk di singgasana sucinya, secara resmi memulai majelis sekte besar. Semua peringkat tinggi hadir, peringkat menengah menempati hampir setengah aula dan jutaan murid hadir. Seluruh arena aula suci dipenuhi dengan aura es dingin yang sangat luas. Namun, yang paling menarik perhatian dari majelis sekte besar ini bukanlah Snow Song Realm King, melainkan Yunche. Setelah Mu Huanzi secara pribadi membaca keputusan 7 hari yang lalu dan keputusan murid langsung, Yunche perlahan berjalan maju di bawah berbagai tatapan berbeda dari setiap orang yang hadir. Dia tiba di hadapan Realm King dan membungkuk dengan sungguh-sungguh. Tidak ada kabut di sekitar Realm King hari ini. Saat Yunche berjalan ke arahnya, pikiran dan emosinya benar-benar kacau. Dia cantik seperti peri, seolah dia diukir dari batu giok es. Namun, di bawah tatapannya, setiap pori pada Yunche bisa merasakan niat dingin yang menusuk tulang. Di dalam alam Snow Song, dia bisa menentukan hidup dan mati siapapun. Sekarang, dia benar-benar telah menjadi tuannya. Sebelumnya, dia telah berinteraksi dekat dengannya. Tidak hanya dia bertindak buruk, dia juga tidak sopan dan bahkan memanggilnya kakak senior berpayudara besar beberapa kali. Terakhir kali, dia juga jelas-jelas menggodanya. Sampai saat ini, Yunche masih belum bisa sepenuhnya menerima bahwa dia sebenarnya adalah Realm King. Bukti paling penting adalah fakta bahwa meskipun dia telah menggoda Realm King, bahkan setelah dia menjadi tuannya, dia masih tetap benar-benar hidup dan sehat. Yunche, meskipun waktumu di sekte ini singkat dan kultivasimu buruk, kamu memiliki fisik yang luar biasa dan bakat dalam elemen es. Masa depanmu tidak terbatas. Ketika Realm King berbicara, semua orang di dalam Secret Hall Arena mendengarkan. Hari ini, raja ini akan menerimamu sebagai murid langsungku dan memberimu garis keturunan Ice Phoenix. Anda harus mengikuti peraturan dengan ketat dan mengembangkan seni mendalam Ice Phoenix kami dengan rajin. Jika kamu mengendur, raja ini secara pribadi akan menjatuhkan hukumanmu. Ya, wajah Yunche menjadi kaku ketika dia mengingat apa yang dikatakan Mu Bingyun kepadanya. Murid ini harus memenuhi bakatnya dan tidak mengecewakan guru atau sekte. Beri hormat. Mu Huanzi bergema keras saat dia melihat Yunche, ekspresinya rumit. Tatapan semua orang terpaku pada Yunche, menyaksikan dia melakukan upacara pemuridan bersama Mu Suanyin. Iri hati, cemburu, kaget, dan tidak percaya, semua orang sangat yakin bahwa murid langsungnya adalah Mu Hanyi atau Mu Feixue. Tak seorang pun akan membayangkan bahwa itu adalah seseorang yang baru saja memasuki sekte, yang baru saja menerobos ke alam asal ilahi. Tidak hanya dia berasal dari alam bawah, hanya 3 bulan sejak dia tiba di sekte Divine Ice Phoenix. Dia hanya menggunakan waktu 3 bulan untuk melangkahi Mu Hanyi, Mu Feixue, dan semua murid dalam sekte untuk mencapai puncak. Bahkan ketika Yunche menyelesaikan upacaranya, hatinya masih belum bisa tenang dan dia masih tidak berani menatap Mu Suanyin. Bahkan ketika dia sedang menyajikan teh, dia berharap bisa menyembunyikan kepalanya di suatu tempat dan sangat mengkhawatirkan masa depannya. Lalu, hembusan dingin tiba-tiba bertiup. Seorang diaken dari depan aula dengan cepat turun dan berlutut, berbicara dengan cepat, Master Sekte. Para tamu dari alam Dewa Api meminta untuk bertemu dengan Anda, mereka sudah berada di luar aula suci. Apa? Di luar aula suci? Ekspresi Mu Huanzi berubah dan para tetua di sampingnya berdiri. Hah? Mu Suanyin mendengus, untuk bisa menerobos ke tempat ini tanpa keributan, sepertinya ketiga orang tua itu datang secara pribadi. Ya, Master Sekte. 3 pemimpin adalah 3 master sekte dari alam Dewa Api, jawab diakon itu dengan lembut. 3 master sekte dari alam Dewa Api semuanya datang secara pribadi. Kejutan dan perasaan tidak biasa langsung menyebar melalui angin dingin. Berapa banyak orang yang mereka bawa? Mu Huanzi bertanya.
Tiga Master Sekte hanya membawa 3 orang lainnya, selain itu, mereka adalah 3 orang dengan aura yang sangat muda. 6 orang. Sepertinya ketiga orang tua itu sudah punya nyali. Mu Xuanyin tidak berdiri tetapi suaranya yang sedingin es menembus langit, biarkan mereka masuk. CR datang ke sisi guru. Suara dingin itu memiliki keagungan yang tak tertahankan dan cara dia memanggil Yunce juga telah berubah. Yunce tertegun beberapa saat. Tak lama kemudian, dia berdiri dan dengan hati-hati berjalan menuju Mu Xuanyin, akhirnya berdiri di sebelah kanannya. Melihat Yunce benar-benar berdiri di sisi Realm King, semua murid merasa iri. Bahkan para tetua dan penguasa istana berpangkat tertinggi juga mengungkapkan tanda-tanda rasa iri di mata mereka. Angin dingin berhenti dan tiba-tiba digantikan oleh beberapa gelombang udara panas. Di bawah gelombang udara panas, 6 orang turun dari langit, 3 orang di depan dan 3 orang lainnya di belakang. Langkah mereka melambat saat mereka mengambil jalur es tengah dan berjalan menuju Mu Xuanyin. Udara di semua tempat yang mereka lewati seketika berubah menjadi kacau dan panas. 3 orang di depan berdiri bahu-membahu saat mereka berjalan ke depan. Langkah kaki mereka diam tetapi setiap langkah membuat orang lain merasa seolah-olah hati mereka diinjak-injak dan organ-organ mereka gemetar. Aura mereka begitu berat sehingga para tetua dan penguasa istana yang budidayanya berada di bawah Realm King merasakan jantung mereka secara tidak sadar menegang dan berhenti berdetak. Kedatangan mereka membuat suasana halaman istana tiba-tiba mengalami perubahan besar. Tidak hanya jelas bahwa mereka datang dengan niat buruk, kelompok mereka juga termasuk orang-orang dari alam Dewa Api yang dibenci. 3 sosok di depan mereka adalah 3 Master Sekte besar yang tak tertandingi dalam alam Dewa Api, sosok yang semua orang di dalamnya Snow Song Realm pernah mendengarnya sebelumnya. Tepat ketika kelompok itu tiba, tatapan Yunce langsung tertuju pada ketiga sosok itu, karena dia sangat familiar dengan aura yang memancar dari mereka berdua. Adapun pria di tengah-tengah ketiganya, dia memiliki wajah yang sangat cerah dan tampak sangat muda, meskipun dia adalah yang tertinggi di antara ketiganya. Perasaan yang dia berikan kepada orang lain sangatlah lembut dan tenang. Saat dia berdiri di tengah-tengah kelompok yang terdiri dari 3 orang, terlihat jelas bahwa statusnya agak lebih besar daripada 2 lainnya. Itu tidak lain adalah Master Sekte dari Sekte Burung Vermilion dari alam Dewa Api, Yan Wanchang. Wajah pria di sebelah kanan Yan Wanchang tidak bergerak, biasa saja dan cukup mudah dilupakan. Namun, sosoknya mengeluarkan aura berapi-api yang cukup familiar bagi Yunce. Aura Api Phoenix. Master Sekte dari Sekte Phoenix di alam Dewa Api, Yan Juhai. Adapun orang di sebelah kiri Yan Wanchang, meskipun wajahnya juga tidak bergerak, dia benar-benar berbeda dari Yan Wanchang dan Yan Juhai. Rambut panjangnya seperti api yang menjuntai bebas dan menyelimuti tubuhnya dalam lautan merah menyala. Kemanapun dia pergi, udara dan ruang di sekitarnya akan berubah seolah-olah dia adalah gunung berapi bergerak yang akan meletus. Matanya tampak dipenuhi miniatur matahari dan setiap kali tatapannya menyapu seseorang, orang tersebut tiba-tiba merasakan sensasi terbakar yang mengerikan muncul di benaknya. Adapun aura membakar yang memancar dari tubuhnya, itu juga merupakan aura yang sangat familiar bagi Yunce. Master Sekte dari Sekte Gagak Emas Alam Dewa Api, Huo Ruli. Alam Dewa Api tidak memiliki Raja Alam Agung. Meskipun demikian, ketiga orang ini saat ini adalah praktisi terkuat di Alam Dewa Api dan juga pemimpin dari 3 sekte terkuat di Alam Dewa Api. Ini karena status mereka dalam Alam Dewa Api benar-benar setara dengan status Raja Alam Agung. Namun saat ini, mereka semua secara pribadi datang ke Snow Song Realm meskipun mereka tidak diundang. Terlebih lagi, mereka semua berkumpul. Jadi, bahkan murid terlemah di atas halaman pun dapat mencium ada sesuatu yang terjadi. Seorang pemuda mengikuti di belakang masing-masing dari 3 Master Sekte besar.
Berdasarkan aura yang keluar dari tubuh masing-masing, masing-masing berasal dari faksi master yang mereka ikuti di belakang. Saat ketiga pria itu berjalan di belakang tiga master sekte, tatapan mereka serius tetapi ekspresi acuh tak acuh mereka mengandung jejak arogansi. Namun, saat mereka berjalan semakin dekat ke Mu Xuanyin, arogansi di wajah mereka perlahan menghilang saat mereka tertekan. Meskipun mereka masih mempertahankan postur mereka sebagai murid terbaik alam Dewa Api, tubuh mereka menjadi sangat tegang di bawah tekanan luar biasa yang dilepaskan oleh Mu Xuanyin. Kelompok itu berjalan ke depan tempat Mu Xuanyin duduk, lalu berhenti. Kemudian, Yan Wanchang mengambil satu langkah ke depan, menangkupkan tangannya dengan hormat dan dengan lantang menyatakan, Yan Wanchang, Yan Juhai, dan Huo Ruli dari alam Dewa Api menyambut Raja Alam Song Salju.